Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube enti aku. Pencet loncengnya ya. Terima kasih. Bye. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini kita akan membicarakan COVID journey Ade dan Ayah di tahun 2022. Karena setelah berarti 2 tahun ya. 3. Pandemi berapa tahun sih? Udah 3. Selama 3 tahun pandemi ternyata masih ada ya COVID. Jadi COVID itu bukan hoax ya guys ya. Ya. Jadi ceritanya tanggal 5 Juli ya. Tanggal 5 Juli kan berarti mulainya Adek. Ya, jadi kan adik perginya itu Sabtu ke sesuatu tempat. Jadi pokoknya selama ini tuh Ade nggak pernah keluar rumah kan. Keluar rumah itu kalau beli makanan kucing doang. Itu juga di depan komplek. Maksudnya ya deket lah, jalan kaki gitu loh. Dan bukan yang pergi lama gitu kan. Maksudnya ini pertama kalinya lagi maksudnya yang kayak makan malam sama teman-teman. Karena salah satu temen ada yang ulang tahun hari Sabtu. Nah, terus habis itu minggunya tuh Ade udah kayak ada batuk gitu. Enggak, adenya tapi udah batuk tuh ya. Malam-malamnya pas mau tidur sebenarnya. Minggu suaranya hilang. Minggu suara hilang. Senin pagi dong berarti. Enggak kan mulai habis hilang suara mulai batuk. Enggak, batuk dulu. Jadi minggu malamnya batuk dulu tuh pas mau tidur. Tapi kayak Ade nggak bilang siapa-siapa karena kayak paling besok hilang gitu. Ternyata masih agak-agak batuk, terus hilang suara. Senin. Terus habis hilang suara, pilek gitu. Jadi pilek juga, sakit kepala juga. Selasa malam ya. Selasa malamnya demam. Demam tinggi. Nyampe 38 ya. Lebih 39 ke 4 mau sampai 40 gitu. Belum. Hampir. Terus habis itu akhirnya ke dokter umum yang udah biasa menangani keluarga ini gitu kan. Terus habis itu setelah ke dokter umum tuh dokternya bilang, Ade mah biasa nih, radang kayak biasa gitu. Lah ya udah ya, kita kan mengikuti kata-kata dokter gitu kan, kayak dia sudah memvonis nih radang. Akhirnya kayak nggak swab nih. Enggak lah, kan malamnya masih panas. Iya. Terus dijaga sama papa. Iya, terus kebetulan papa yang jaga. Papa mama sih tukeran gitu kan. Terus habis itu, kan badannya tuh kayak sakit ngilu banget gitu. Nah biasanya tuh kalau misalkan demam kan emang biasa diiringi dengan sakit badan kan, atau nggak ngilu gitu kan badannya. Biasanya tuh kalau mama pijet tuh dia masih yang kayak kesakitan nih. Tapi entah kenapa pas yang kemarin nih pas mama pijetin tuh terasa sangat enak gitu. Jadi itu berarti mungkin taraf ngilunya tuh sudah melebihi dari demam yang biasanya gitu kan. Bukan ngilu yang biasa. Iya. Berbeda. Sebenarnya itu juga salah satu gejala yang tidak biasa sih. Jadi harusnya memang itu bukan radang gitu. Harusnya kita udah tahu. Tapi karena dokternya udah bilang radang, jadinya kita kayak radang gitu. Tapi anehnya biasanya kalau Ade radang kan nggak ketularan papa. Nah ini papa ketularan. Papa pakai masker. Iya, padahal papa jaganya juga udah pakai masker. Cuman mijit. Iya, cuma kan bobo juga bareng. Mijit, bobo. Terus Seninnya. Iya. Ya kan? Senin. Selasa. Selasanya. Iya. Rabunya tante. Iya, Rabunya Omoy yang ngejagain.
Lalu saya kabur dari kamar saya. Kabur, pergi lagi ke papa. Gitu. Lalu saya kabur. Nah, jadi kan kalau dari adik keluar hari Sabtu, masa inkubasi itu kan 3 sampai 5 hari. Jadi pas hari Selasa itu kan Minggu, Senin, Selasa 3 hari. Makanya kan pas panasnya. Iya. Gitu. Nah, makanya papa suruh swab. Iya. Tapi nggak swab karena Rabunya panasnya udah Turun. Jadi benar-benar cuma sehari kayak benar-benar kayak di habis itu booster. Iya. Habis booster kan ada juga itu apa? Demam. Terus turun. Nah, jadi nggak jadi swab, cuman ke dokter aja. Nah, Selasa kan papa tidur sama adik, Rabu sama adik. Nah, Selasa itu kalau papa udah ketular, masa inkubasinya juga 3 hari sampai 5 hari. Jadi Rabu, Kamis, Jumat. Pas Jumatnya papanya demamnya tinggi sampai 39 lebih. Sama Gitu. sih kurang lebih. Tapi bedanya papa nggak ada batuk pilek ya. Nggak ada batuk Demam pilek, aja sama sakit sakit badan. badannya yang luar biasa. Jadi kalau misalkan kalian ada gejala-gejala itu swab aja. Lebih baik Karena swab. nggak ada salahnya gitu. Jangan dibilangnya OTG karena itu ada gejalanya. Ya itu gejalanya. Iya itu gejalanya gitu. Yang kayak kita bilang radang gitu. Lah ya itu gejalanya. Gejala. Kayak radang memang. Sakit nelen. Itu Iya. gejala pusing. Sakit kepala sih kayak bener-bener ini tuh Pengennya ditekan berat gitu. banget, terus kayak melek aja tuh seperti sebuah ujian gitu loh. Susah Kayak melek. susah banget. Kita maunya gini aja. Oh, sama kalau Ade pahit banget mulutnya. Mulut emang pahit kayak orang demam. Iya, Karena jadi demam kan kayak mulut pahit. Bener-bener nggak mau makan kayak Tapi ditanya. tetap ada rasa. Ada, iya nggak hilang rasa, bisa nyium juga. Rasanya ada. Bisa nyium juga. Terus alhamdulillah kita nggak ada yang kayak dapet gejala yang sesak nafas gitu ya. Nggak. Kan ada juga kan orang yang sesak nafas gitu-gitu. Cuman kalau papa karena gap, jadi napasnya kayaknya nggak nyampe. Iya. Gitu. Terus habis itu Belum. kan papa demam. Demam, Sabtunya udah hilang demamnya. Kayak dokter. Tapi tetap ke dokter umum yang sama nih. Iya, Karena kan soalnya memang biasa biasa situ. ke dia kan. Lalu vonis Ya. dokternya diagnosanya sama nih. Radang juga. Radang juga, dibilangnya Jadi ketularan obatnya adek sama. gitu. Jadi obatnya sama. Cuman karena Sabtu udah sangat sakit badannya. Terus sekeliling ini apa di komplek rumah juga lagi banyak DB. DBD. Jadi mama menganjurkan kayak ya udah papa Nggak cek usah darah swab. aja. Nggak usah swab gitu ya. Papa pengennya swab. Tapi papa maunya swab. Mama feeling suruhnya ya. DB. Mm-mm. Karena papa nggak pernah sakit badan kayak gitu. Iya. Demam mah biasa, demam kan biasanya Iya. demam juga cuma tidur aja. Kalau ini emang badannya terlalu Iya kan sakit. badannya sakit banget. Tuh sampai bukan ngilu sih, dibilang ngilu nggak Sakit. tahu apa sakit pokoknya Sakit. semuanya. Gitu. Kayak pengennya dipijet terus gitu loh. Dan pijetnya nggak, kalau pelan nggak guna. Iya kayak bener-bener harus Jadi harus yang kuat-kuat gitu. banget. Nah itu akibatnya kenapa pas mama yang pijet kan biasa kita kesakitan. Mm. Ini mama pijet enak banget. Nah Saking hari-hari sakitnya. apa Minggu juga masih sakit badannya. Berarti papa swab tuh hari Senin. Seninnya ya? Kan itu pas Itu tuh. juga tapi udah lebih seger kan? Iya. Walaupun masih sakit badan udah nggak demam gitu. Udah nggak demam, Sabtu kan udah nggak demam. Mm-mm. Habis minum obat udah nggak demam.
Minggu juga udah demamnya udah di bawah 37 suhunya, jadi udah nggak ada panas sama sekali. Tapi mulut pahit sama badan tetap sakit. Iya, Nah. gitu. Akhirnya Senin Periksa swab, periksanya sih periksa darah, karena mama kan harus suruhnya periksa darah, nggak usah swab. Tapi sampai di lab, setelah mau periksa darah, papa minta swab juga. terus habis itu papa kan pagi. Mm-mm. Terus habis itu Hasilnya hasilnya siang. Ternyata Reaktif antigennya. Terus habis itu kan kalau reaktif antigen kan disarankan PCR. Ya sebetulnya udah Nah, positif sih, iya. tanpa PCR, cuman harus lebih yakin. Lebih meyakini diri sendiri. Habis itu akhirnya Ade juga ikutan PCR. Karena ya Ade yang pertama kan sakitnya. Terus habis itu akhirnya PCR sorenya, hasilnya malam jam 9-an. Ya. Iya, malamnya jam 9-an. Ternyata positif COVID. Di tahun 2022 ini ya guys, 3 tahun setelah ini yang katanya sudah menurun lalu menaik lagi, kita kena. Dan papa nggak pernah keluar. Dan papa nggak pernah keluar. Jadi dari aku karena ya itu lah, kita kan nggak tahu ya, nggak pernah keluar nih selama itu. Sekalinya keluar terpapar. Terus habis itu CT-nya tapi Ade udah lebih tinggi. Ade CT-nya udah 35. Iya. Papa yang masih 20-an ya? 21,5. Akhirnya setelah itu kita tahu, mama juga ikut antigen. Karena kan mama yang ngurus kan. Semua serumah. Enggak, yang pas barengan sama kita mama. Pas kita malamnya abang. Malamnya jam 7-an gitu. Malamnya Abang antigen duluan. Duluan tante. Oh iya. Tante sore. Habis itu abang sama kakak Risa antigen dulu. Malam. Baru habis itu kita keluar hasil kan. Nah, alhamdulillahnya nggak ada yang reaktif. Semuanya. Jadi cuma Ade sama papa aja berdua. Makanya kita langsung melaporkan untuk memperoleh obat-obatan. Langsung cari caranya tuh kan di Google ya. Cara mendapatkan obat gratis. Ini kalau misalnya belum ada yang tahu caranya nih step-stepnya ya. Yang pertama cari dulu di Google. Mendapatkan obat gratis gitu kan. Nah, nanti kan kalau misalnya kalian PCR-nya positif tuh peduli lindunginya langsung hitam kan. Nah, itu tandanya kalian berhak mendapatkan obat gratis dari Kemenkes. Nah, terus habis itu udah Google mendapatkan obat gratis, nanti klik yang linknya Kemenkes, masukin NIK kalian, nanti ada tuh pengumumannya berhak atau nggak berhaknya. Udah gitu screenshot tuh yang berhak tidak berhaknya ke Peduli Lindungi lagi ke bagian telehealth. Nah, di situ nanti kayak ke Halodoc, Alodokter gitu-gitulah yang aplikasi-aplikasi dokter online gitu. Nanti kayak konsul sama mereka, terus masukin keluhan. Bukan masukin dulu kode promo dulu. Kode promo untuk yang kena COVID tuh ada tuh kode promonya, nanti dikasih tahu. Nah, jadi konsultasi gratis. Udah gitu, nanti screenshotan yang berhak mendapatkan obat gratis itu dikirim tuh ke dokternya sama hasil PCR-nya juga kalau kita. Tapi nggak tahu sih kalau kalian nggak mau ngirim juga mungkin nggak apa-apa kali. Udah kan gitu. Diminta. Iya ya. Adi lupa sih. Pokoknya ingetnya Adi ngirim juga. Habis itu nanti dokternya kayak nanya gitu. Keluhannya apa aja? Nah, ada enggak dikasih itu kan berapa macam, ada keluhan ini. Oh iya, kayaknya itu tergantung telehealth-nya juga deh. Kan ada Halodoc, papa kemarin apa ya? Beda deh pokoknya. Bukan Halodoc papa kemarin. Kalau papa ditanya, udah kayak ada formnya gitu ya?
kayak kalau papa tuh udah ditanya gitu Ada keluhan ini, keluhannya ini, apa ini, aja, ada apa namanya, ciri-cirinya, bukan yang diabetes gitu-gitu, apa namanya, komorbid. iya ada komorbid atau enggak gitu. Terus mungkin dokternya juga ngeliat kali ya Siti papa masih 21 sekian, 21 jadi papa sekian. juga dikasihnya paket yang A ya kan kemarin, B, paket B ya, Tadi yang maaf, A. paket B yang isinya ada antivirus, antivirusnya sama vitaminnya. antivirus, vitamin C, Mm-mm. sama vitamin D. Iya, sama vitamin D. Terus habis itu Adik dapatnya Ade multivitamin dapatnya doang, yang paket A. Iya, paket A multivitamin doang. Tuh, karena kan CT-nya udah tinggi. Iya, terus itu tuh dari sananya pasti udah paket yang 10 hari, ngikutin hari isomannya. Isoman. Karena sekarang isoman kan 10 hari tuh. Terus udah gitu nanti dari dokternya kayak memberikan keterangan resep gitu untuk kita submit ke link yang dikasih sama dokternya. Nanti buat pengirimannya sama pendaftaran NIK-nya gitu untuk dapat obat gratisan nanti dokternya yang ngasih di chatnya. Nah udah gitu udah deh, besoknya nyampe obatnya. Bisa nyampe cepet. Cepet. Jadi bukannya nyampe sekian hari, Iya. enggak, langsung nyampe. Langsung nyampe. Terus habis itu kayak kemarin untungnya dapet kurir yang untungnya kemarin itu dapet kurirnya yang baik gitu. Jadi yang kayak confirm lewat WA lagi gitu. Kayak kakak ini mau ngirim obat bla 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 gitu. Terus kayak pas dicek ya sesuai gitu. Papa dapat antivirus sama vitamin kayak yang diresepin dokternya. Aku juga sama. Akhirnya kita selama 10 hari Udah. pakai masker deh semuanya di rumah. Sekarang juga masih kalau di depan-depan kita pakai masker. Iya, betul. Dan kita udah semprot semua. Setiap Hampir hari juga setiap hari iya, kita setiap hari disinfektan. selalu semprot sekarang. Gitu. Karena juga takut lagi musimnya juga ada musim DB. Iya, terus obat nyamuk juga ya sekarang kita selalu bakar obat nyamuk macam-macam. Nah, jadi ya buat semua saudara-saudara, teman-teman, siapapun, jangan kalau merasa ada yang nggak enak badannya, kurang nyaman, nggak usah untuk menunda-nunda lagi. Langsung aja. Kalaupun dokter bilang alah cuman radang, tetap swab aja berarti Swab guys. aja itu lebih baik. Karena kan kalau misalkan ternyata kita bawa virus tuh Kasihan yang lain juga. serumah. Kan yang serumah banyak. Iya. Belum Betul. lagi kalau misalkan ternyata kalian harus kayak ke kantor juga. Kan udah mulai Nggak banyak yang tahu, WFO gitu. tuh. Kita nggak tahu ternyata kita bawa Membawa. virus gitu kan. Jadi semakin menyebarkan. Oh, pas sebelum swab itu Adi sempet ke sekolah loh offline. Iya, makanya itu. Iya, tahu. Gara-gara Senin dokternya tuh. bilang radang. Iya. Itu kan Senin. Jumat. Kapan ya? Pokoknya dia sempet deh. Ya berarti Jumat kali. Iya, Adik iya, offline. iya, iya. Iya, iya Jumat, bener. Papa lagi sakit. Jumatnya papa lagi sakit sebelum swab. Nah itu kayak gitu-gitu tuh maksudnya. Kan kita jadi membahayakan orang lain kan. Aku juga membahayakan teman-temanku kemarin karena aku Makanya langsung offline. cek. Mm-mm. Kan dicek teman-temannya suruh Iya, ini, tapi akhirnya aku langsung bilang sama temen-temen yang ketemu di hari itu. Untung nggak banyak tuh, kayak cuman berapa ya? berapa orang. 4 orang lah kemarin. Dan setelah ini juga mereka Nggak kenapa-napa apa-apa. untungnya. Bahkan kita takut ada orang yang sedang imunnya Rendah. kondisinya kurang Fit sehat. gitu. Nggak hanya sekedar keluarga, jadi kita jalan kemana
bisa teman, bisa orang nggak kita kenal. Iya. Nah, karena Ade juga pergi, teman-temannya juga nggak ada yang COVID. Enggak, cuman Ade doang. Jadi kan kemungkinan besar juga bisa bukan dari teman, bisa dari udara di situ, bisa lingkungan di situ, karena pergi makan mungkin ada yang juga yang dibilang OTG. Iya, mungkin Bisa jadi. Dan mungkin juga pas juga teman-teman yang lain imunnya juga lebih tinggi atau Iya, gimana lebih- kan, jadi lagi nggak kena. kuat, badan fit gitu. Pokoknya gitu, jangan inilah, jangan sungkan atau menunda atau merasa apa, langsung aja. Karena kayak sekarang COVID bukan dinormalisasikan ya, tapi maksudnya udah bukan waktunya lagi yang kayak Jangan jadiin seperti seolah-olah aib iya, gitu loh, iya enggak. itu maksudnya. Bukan Kayak aib, sekarang tuh iya. kalau udah kena COVID tuh orang-orang pasti kayak membantu gitu loh. Bukan aib. Pasti bakal doain cepet sembuh, nggak bakal yang kayak dijauhin tuh udah nggak mungkin lagi Nggak. guys sekarang ya. Mungkin dulu kali pertama-pertama. Iya, pertama-pertama kan waktu gosipnya kayak baru-baru gitu ada tuh. COVID gitu. Dan Jadi- COVID sekarang juga enggak, ya boleh dibilang nggak seberat dulu, Iya, dan itu ringan. tapi mungkin tergantung orangnya juga. Iya, sama apa? Tanda-tandanya juga nggak sehebat seperti dahulu. Iya. Gitu. Ya kan Tanda-tanda dokternya aja dia. bilangnya dikira kita radang. Iya, nggak seperti dahulu, sehingga orang banyak nggak tahu bahwa dia sudah terpapar Ternyata COVID gitu. gitu. Nah, itulah yang kegunaannya kita meriksa atau kita swab aja. Bagaimanapun kondisi yang kita rasakan, kalau kita swab udah hasilnya negatif, udah kan kita juga tenang. Iya, maksudnya kan nggak ada salahnya. Keluarga juga. di rumah tenang. Kalau memang mampu antigen, why not gitu loh. Iya, Kan hasilnya juga 15 menit keluar gitu kan. bentar. Bentar. Tapi sudah terjamin. Iya. Nah, tinggal kita ke dokter berobat yang memang kita butuhkan pengobatannya, karena hampir sama antara demam biasa, batuk pilek itu mirip. Mirip. Hampir sama aja. Nah, perbedaannya mungkin batuk terus menerus. Nah, kita kebetulan apalagi papa nggak batuk, gitu ya, nggak pilek. Nah, kalau adik kena batuk pilek gitu. Sebenarnya gejalanya lebih panjang Ades ya Iya, dibanding papa, tapi papa lebih sakit badannya. sakit. Jadi gitulah. ya itu. Ya. Pokoknya terus prokes, vitamin setiap hari. Jangan menganggap remeh. Iya. Pokoknya kalau udah merasa ada gejala batuk Ya, atau demam, apa aja yang nanti kita cantumkan juga. iya deh. Nanti kita Yang cantumkan sekiranya juga nih kan kira-kira merasakan apa-apa apa. aja. Iya. Itu nanti kalau kira-kira ada gejala ini, sebaiknya Iya, coba antigen aja dulu gitu. gitu. Kan antigen juga gampang, di mana-mana ada. Betul, yang drive thru juga udah banyak kan sekarang. Jadi nggak perlu turun, nggak perlu Semua ngantri. sangat mudah. Yes, betul. Ya, demi kita semua bersama. Kebaikan bersama. Jangan sampai kayak aku ya udah ketemu orang lain gitu. Kasihan kan Ternyata. yang nggak tahu. Iya, untungnya teman-temanku pada strong semua imunnya ya guys Iya. ya. Jadi ya itulah ya COVID journey kita di tahun 2022 ini. Yang ternyata ya masih ada Masih. gitu loh. Jadi jangan kira COVID udah nggak ada. Iya, jangan karena bukannya apa ya, maksudnya kan pemerintah sekarang udah kayak boleh sekolah offline, anak-anak SD gitu-gitu kan udah boleh sekolah offline tuh. Tapi udah ada yang SMP 85 Oh iya ya, tutup lagi iya tuh karena makanya. kena
Nah, muridnya, siswanya 3 orang katanya yang kena. Tuh. Itu papa baca berita. Iya tuh, jadi maksudnya kan Akhirnya jangan sekolahnya diliburkan. karena pemerintah kayak di luar udah boleh nggak pakai masker dan lain-lain kayak Tapi kalau sekarang kan enggak, udah dihimbau Iya. untuk jaga. tetap aja pakai masker karena gini maksudnya walaupun nggak ada covid juga polusi tuh masih polusi. udah lebih buruk gitu kan jadi kayak udahlah pakai masker aja Batuk pilek juga banyak. karena jujur aja kalian kalau nggak pakai masker akan lebih aneh kan sekarang. Terus jaga makan juga pokoknya sehat-sehat Jaga lah makan, udah jaga nggak usah yang aneh-aneh kesehatan. gitu karena minum vitamin. covid lagi Sedang menanjak. menanjak again guys ya. Karena kelalaian kita sebetulnya. Iya, kayaknya kita Betul. terlalu cepat juga ya. Kitanya lalai. Nah, ini kita sekedar ya Sharing. mengingatkan, Mengingatkan. sharing yang kita alami. Betul. Di tahun 2022. Ingat ya di tahun 2022 nih. Ini kayak sebenarnya udah agak-agak jauh ya dari case pertama tapi masih ada gitu. Jadi makanya kita mungkin agak mengurangi dulu kegiatan selama ya 5 hari lagi lah, 5 hari lagi kita mulai aktif semuanya lagi. Yes. Gitu. That's true. Ya Betul. supaya kitanya benar-benar fit. fit. Oke. Buat semua jangan lupa Apa? prokes. Prokes. Masker, hand sanitizer, cuci tangan. Iya. Oke. Dan kalau ada gejala langsung. Antigen. Oke. Oke guys, sampai segitu aja sharing kita dan reminder kita pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Oke.